Salam kelompok kecil. Setelah beberapa waktu kita tidak mengadakan pertemuan di kelompok kecil, akhirnya pada bulan Februari ini kita akan mulai kembali pertemuan di kelompok-kelompok kecil kita masing-masing, dan kita akan membahas bab 5 dari bahan kakak kita, yaitu spiritualitas dalam kepemimpinan. Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk materi kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Salomo dalam Alkitab. Tentu saja kita semua kenal dan tahu bagaimana cerita kisah dari Salomo, sang raja Israel. Salomo adalah salah seorang raja Israel yang termasuk paling masyhur, paling hebat, dan bisa membawa Israel pada puncak kejayaannya. Bahkan tidak kurang dari Ratu Negeri Seba di 1 Raja-Raja pasal 10 datang untuk memuji dan mengagumi karya dari Salomo di dalam kerajaannya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin kita bertanya, apa sih yang menjadi resep dari keberhasilan Salomo? Karena Salomo ini adalah seorang yang sangat muda ketika dia naik menjadi raja, menggantikan Daud ayahnya. Dia bukan seorang yang sudah matang di dunia politik selama puluhan tahun, atau mungkin bisa mengurusi banyak hal dengan sangat luar biasa. Dia masih sangat muda, mungkin lebih muda dari kebanyakan kita ketika kita mulai bekerja. Tapi Salomo digambarkan sangat luar biasa. Maka pada bab 5 kali ini kita akan membahas apa yang menjadi resep keberhasilan kepemimpinan dalam Salomo, khususnya dikaitkan dengan spiritualitasnya. Bapak kasih Tuhan, kalau kita bicara soal kepemimpinan Salomo, kita tidak bisa menghindar atau bergerak jauh dari ayat Alkitab yang bercerita tentang bagaimana perjumpaan Salomo dengan Tuhan. Yaitu ketika Tuhan hadir dalam mimpi Salomo dan bertanya kepada dia, apa yang engkau inginkan ketika engkau memimpin kerajaan Israel? Bapak Ibu kasih Tuhan, saya akan membagikan beberapa poin yang berkaitan dengan spiritualitas dari Salomo. Yang pertama, kunci keberhasilan Salomo adalah karena dia memimpin Israel dengan hikmat yang berasal dari Allah. Ketika Allah bertanya apa yang kau inginkan, maka pertanyaan itu bisa dijawab apa saja oleh Salomo. Dia bisa meminta kerajaan yang kuat, musuh yang menghilang dari hadapannya, pasukan yang kuat, bahkan dia bisa meminta kekayaan yang luar biasa. Tetapi dengan rendah hati dia berkata, aku masih muda, aku perlu kebijaksanaan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dari perkataan itu ada 2 poin yang mungkin bisa kita pelajari juga. Poin nomor 1, kita belajar bahwa Salomo dengan jujur mengakui bahwa dia butuh pertolongan dari Tuhan. Dia masih muda, dia kurang pengalaman, dia butuh bantuan Tuhan. Kalau kita yang mengatakan hal itu mungkin wajar karena kita bukan siapa-siapa. Tapi yang berkata ini adalah Salomo, seorang raja. Tentu saja membutuhkan suatu kekuatan ekstra, keberanian ekstra untuk mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa dan dia perlu bantuan dari Tuhan. Spiritualitas yang baik selalu berasal dari kemampuan menyadari diri bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa kekuatan Tuhan. Yang kedua, Salomo juga mengakui bahwa dia adalah hamba Tuhan dalam memimpin Israel. Kita perlu tahu bahwa bangsa Israel ini, kerajaan Israel bukan sama seperti kerajaan lainnya. Di dalam kerajaan Israel, yang berkuasa adalah Tuhan Allah. Raja itu hanya sebagai pemimpin yang mewakili Tuhan dalam memimpin bangsa. Salomo tahu persis hal ini, karena itu dia meminta dari Tuhan, Tuhan berikan aku kebijaksanaan supaya aku bisa memimpin bangsamu ini dengan baik. Hanya dengan kekuatan Tuhan, maka seorang pemimpin akan memiliki kepemimpinan yang baik. Spiritualitas yang baik akan berujung pada kepemimpinan yang berhasil. Itu poin pertama. Yang kedua, kita juga belajar bahwa Salomo memimpin dengan kebenaran dari Tuhan. Di dalam pemerintahan Salomo, sebenarnya dia sudah memiliki segalanya. Dia sudah kuat dalam kemiliteran, dalam politik, dan lainnya. Dan dia tidak perlu menambahkan satu hal pun. Tetapi ketika dia masih berkuasa, dia sudah memikirkan satu hal, yaitu pembangunan bait Allah. Apakah sebetulnya Salomo butuh bait Allah? Mungkin kalau ditanyakan pada kita akan berkata, ya itu tergantung ya. Karena waktu itu juga sudah ada kemah suci kok. Tidak perlu ada bait Allah yang permanen.
Tapi Salomo sadar bahwa dia perlu sekali kebenaran Tuhan. Dia perlu pimpinan Tuhan secara nyata di Yerusalem. Maka itu, ketika dia baru naik berkuasa, dia langsung memikirkan bagaimana pembangunan bait Allah di Yerusalem. Dengan kata lain, dia mengakui hanya kebenaran Tuhan, keberadaan Tuhan sajalah yang mampu membuat dia mempertahankan posisinya di Yerusalem. Seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang selalu berpegang pada kebenaran Tuhan. Namun Bapak Ibu kasih Tuhan, Salomo sama seperti kita, manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kelemahan. Ketika dia mulai beranjak tua, mulai serong hatinya karena dia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Dan Alkitab mengatakan mereka membawa Tuhannya masing-masing. Itulah kelemahan Salomo. Ketika dia masih muda, dia bersandar pada Tuhan, dia berhasil. Tetapi ketika dia sudah tua, justru dia mulai serong hatinya kepada dewa-dewa lain. Itu membawa kita pada poin ketiga pembelajaran di bab 5 ini. Seorang pemimpin sejati yang berhasil adalah pemimpin yang setia bersandar pada kekuatan Tuhan. Mungkin dulu kita pernah bersandar pada Tuhan, tapi kalau di suatu masa di masa yang akan datang kita tidak setia lagi, maka kita tidak akan berhasil. Kita akan jatuh seperti Salomo. Karena itu sebagai seorang pemimpin, wajib kita memiliki kesetiaan dan permohonan pada Tuhan untuk terus-menerus mendukung kita di dalam kita memimpin, baik itu di organisasi, di perusahaan, dimanapun, bahkan di dalam rumah tangga. Demikian Bapak Ibu kasih Tuhan, bahan kita untuk bab 5 ini. Silakan berdiskusi juga dengan anggota kelompok kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.